Oke, halo Kak Ciki, gimana kabarnya nih Kak sekarang? Baik, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak sekarang? Macam-macam banyak. Oke, Kakak boleh dong diceritain mungkin apa motivasi Kakak pengen ke Gaza gitu, memberi bantuan gitu. Oke, motifnya ya karena emang ini adalah sebuah perjuangan yang sudah lama diperjuangkan dan benar-benar ini basic humanity. Aneh aja sih kalau misalnya kita melihat pembantaian di sana genosida dan kita tidak melakukan action yang optimal, it feels weird. Makanya ya kemarin ketika ada kesempatan di layar menembus perairan Gaza, aku ikutan dan juga teman-teman lainnya dari Indonesia. Oke, mungkin Kak bisa diceritain gimana prosesnya sampai mencoba untuk masuk ke Gaza gitu. Prosesnya Iya. Oke, prosesnya jadi dari ke Indonesia semuanya dari Tunisia ya setahu aku. Jadi ada beberapa tempat keberangkatan lainnya, ada dari Barcelona, Tunisia, Greece, Yunani, Italia. Dan kenapa Tunisia? Karena bebas visa ya, nggak pakai visa Schengen. Terus di sana kita pelatihan, masuk baraknya, gitu di gedung buruh kayak gitu di Tunisia. Lalu dipersiapkan untuk pelayaran, tapi ya kadarullah belum bisa berlayar karena ada banyak sekali dinamikanya. Mungkin kamu bisa google karena sepanjang itu ya, ada birokratik barrier, terus juga ada sabotage dan lain sebagainya. Belum lagi kondisi politik global Timur Tengah juga yang banyak pengeboman di mana-mana dalam sehari. Jadi ya kadarullah akhirnya Indonesia banyak yang ya tidak terpilih untuk berlayar karena kursinya itu kurang, jadi intinya banyak kapal-kapal yang besar dari Barcelona. Oke. Mungkin berarti Kak Ciki itu berapa orang Kak dari Indonesia? Kira-kira. Hampir 30-an dari Indonesia. Oke, berarti dari Indonesia itu belum bisa lolos untuk ke Iya, Tunisia. jadi sebenarnya bukan nggak bisa lolos, tapi karena keputusan strategis ya. Jadi dalam sebuah kapal itu harus ada sosok-sosok seperti diplomat, dokter, lawyer, politikus, dan juga dari negara-negara kuat yang allies-nya Israel ya, Jerman, Amerika, Inggris. Jadi memang ya secara kacamata global Indonesia belum sekuat itu. Jadi untuk langkah strategis supaya misi ini semakin berhasil ya Indonesia memberikan slot kursinya untuk delegasi lain yang lebih kuat secara diplomatik untuk berlayar. Ya, jadi intinya Indonesia akhirnya karena banyak dinamika di sana, ada birokratik failure, ada sabotase kapal yang mengakibatkan kapal-kapal yang berlayar dari Barcelona itu banyak yang rusak dan nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi menuju Gaza. Akhirnya ya pastinya ada perebutan kursi dan lain sebagainya, dan secara diplomatik Indonesia memang belum sekuat itu. Bahkan Indonesia kan bukan mitra Israel, kita harus bangga ya. Indonesia bukan mitra Israel, jadi emang yang dipilih untuk bisa menempati kapal itu majority ya orang-orang dengan paspor kuat. Oke, paham. Mungkin hikmah atau pelajaran apa sih Kak yang bisa Kakak ambil dari peristiwa ini? Pelajaran, pelajaran yang bisa diambil adalah walaupun mungkin kita belum berhasil breaking the siege, tapi kita insya Allah breaking the silence. Daripada diam, daripada abai melihat genosida, kita melakukan actual move. Karena ini kita harus paham bahwa di Gaza ini udah genosida tahap akhir ya. Ibaratnya ini kayak ada 2 juta orang sekarang dikumpulin di daerah Mawasi, terus Mawasi juga mau dihanguskan biar entitas Gaza habis gitu. Itu kan jahat sekali. Jadi please do actual move yang lebih real, karena emang ini Gaza udah final stage. Kalau masih ngerasa manusia, minimal ngepost dan bersuara sih. Mungkin ada nggak sih Kak langkah selanjutnya setelah gagal ini? Ada langkah selanjutnya nggak untuk? Langkah selanjutnya dari IGPC, aku kurang setuju sih pas kamu bilang setelah gagal ya, karena sebenarnya kita nggak gagal, kita belum gagal. Ada yang berlayar, ada Ustaz Hussein Gaza, ada Kawanda Hamidah. Jadi kalau dilihat dari pelayaran sebelumnya ya, pelayaran Gaza Putri Fadila yang memang udah dilakukan dari semenjak tahun 80-an, bahkan dari sebelumnya yang boleh-boleh itu berlayar, memang belum ada yang berhasil menembus perairan Gaza. Yang paling dekat itu ke pantai
Gaza namanya Rachel Corrie perorangan, tapi waktu itu di West Bank beliau di Linus dulu gitu karena di daerah pemukiman. Dan yang kedua paling dekat itu Madlin, ketiga paling dekat namanya Handala. Nah, memang belum ada dari yang berhasil menjadi varian Gaza, tapi ya apa ya, paling enggak we making actual action gitu dan breaking the siege untuk membuat koridor kemanusiaan. Tujuannya non-violent sailing, yang slide itu tujuannya adalah breaking the silence. Berarti keep breaking the silence. Iya. Oke, Kakak, terima kasih.